Done! Halo para brother, piye kabar kabeh? Semoga yang nonton di sini sehat-sehat semua, amin. Seperti biasa kali ini Mimin akan ngalurin alur cerita film dan kali ini adalah film Timur yang dibintangi oleh Iko Uwais. Kalau ada Iko Uwais sudah pasti brother ada gelut-gelutnya. Dan buat yang baru atau yang lama jangan lupa untuk like dan juga subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Dan semoga jadi amal jariah buat kalian. Pokoknya gitulah. Tanpa banyak bacot di awal, langsung saja ke ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan para peneliti flora dan fauna. Mereka berjumlah 6 orang, 4 dari warga negara Indonesia dan 2 orang warga negara asing. Dalam penelitian tersebut, mereka dipandu oleh 2 orang pemandu lokal. Pertama bernama Yosef dan juga Apollo. Di sana juga didampingi oleh Bapak Kepala Desa yang mendampingi mereka semua bernama Yakobus. Thank you. Habis diteliti kakak lepas lagi toh. Hati-hati kak. Hati-hati. Yosef. Setelah mereka melakukan penelitian di hutan, mereka pun langsung pulang ke rumah yang menjadi tempat penelitian. Seperti biasa, mereka makan bersama hingga larut malam. Di waktu mereka sedang mengerjakan penelitian dan mencatat hasil penelitian, tiba-tiba di luar banyak orang yang mendatangi tempat tersebut dan membawa senjata. Mereka adalah para pemberontak kelompok tersebut dipimpin oleh tangan kanan bernama Franz. Setelah mereka masuk, tiba-tiba Pak Kades datang ke sana untuk mencegah Franz melakukan sesuatu kepada para peneliti itu. Namun Franz tidak mendengarkan dan malah memukul kepala desa itu. Mereka mau apa? Siapa mereka? Mau apa kau? Hah? Dan tak disangka ternyata Apollo adalah salah satu dari kelompok pemberontak yang pro kepada pemberontak itu. Ketika seorang wanita mengatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan apa-apa dan hanya melakukan penelitian. Namun Franz tidak menggubrisnya dan datanglah pemimpin pemberontak itu bernama Tobias. Dan ternyata Tobias menginginkan para peneliti untuk ikut bersamanya dibawa ke hutan dan menjadi sandera para pemberontak. Mereka akan dibebaskan jika permintaan pemberontak itu dipenuhi. Hingga mereka semua pun dibawa menjadi sandera. Franz mengakhiri hidup Bapak Kepala Desa di sana. Franz. Sabar. Lalu Sin pindah ke markas militer di mana ternyata penyanderaan itu telah sampai ke pemerintah hingga pemerintah pun mengutus Jenderal Prabowo Subianto untuk melakukan operasi militer atau operasi penyelamatan. Bapak Jenderal pun melakukan rapat darurat untuk membahas tentang operasi militer hingga Jenderal Prabowo pun merekrut para perwira elit Kopassus. Di antaranya adalah Timur, Sila, dan yang lainnya. Mereka bukan pasukan sembarangan, mereka adalah prajurit pilihan dari Akademi Militer terbaik dari yang terbaik dan sudah teruji dalam situasi yang tak terbayangkan, siap menerima situasi dan kondisi apapun, hingga akhirnya Timur pun menerima surat tugasnya dan film pun dimulai. Timur, Sila, dan Pacela. Mereka adalah Kopassus. Done! Mano! Waduh. Selamat bertugas. Terima kasih komandan. Singkat cerita, Timur pun meminta izin kepada istrinya untuk bertugas dan istrinya pun mengizinkan Timur untuk bertugas. Istrinya akan menunggu kepulangan Timur. Singkatnya, Timur menerima paparan perintah operasi sebelum diberangkatkan ke lokasi, di mana operasi itu akan membebaskan 6 sandera. Kelompok pemberontak itu dipimpin oleh Tobias dan memiliki tangan kanan mantan tentara yang membelot bernama Franz Bugiman dan kepala desa bernama Yakobus yang mendampingi mereka ditemukan telah tewas. Sandra terdiri dari 4 peneliti asal Indonesia bernama Adinda, Nepi, Daniel, dan Mateis, serta warga negara asing bernama Marx dan Marta.
Selain itu, ada juga pemandu lokal bernama Yosef dan Apollo. Ya, bertugaslah. Panglima teroris Tobias Franz Yakobus bukan tewas. Nevi, nama Adinda, Daniel, Mark, dan Mateis. Dan Martha, Joseph, dan Apollo. Lalu Sin beralih ke masa kecil Timur bersama Apollo dan juga Sila. Ternyata Apollo dan Sila adalah sahabat Timur dari kecil. Mereka beda keluarga namun sudah seperti saudara. Mereka memiliki ayah asuh bernama Ayah Isman yang selalu datang ke sana membagikan makanan. Pada suatu hari Ayah Isman meminta kepada mereka bertiga untuk berjanji saling menjaga apapun yang terjadi. Dan Timur pun harus pergi ke Jawa bersama keluarganya dan itu membuat Apollo sedih hingga Apollo memberikan kalung kepada Timur sebagai kalung persaudaraan. Janji ayah. Si, dan lupakan beta ya. Beta sih akan lupakan sih. Apa di sini? Lalu Sin kini kembali ke masa sekarang setelah Timur dan Sila masuk ke akademi militer. Selama 20 tahun mereka belum bertemu lagi dengan Apollo dan sekarang mereka akan bertugas ke kampungnya dulu. Jenderal Prabowo memberikan amanat dan motivasi dan mereka pun berangkat. Dan hutan itu 4 kali lebih besar dari kota Jakarta, namun berkat intelijen, Sandra berhasil diketahui lokasinya. Misi ini dibagi menjadi 2 tim, tim Jaguar di lapangan bertugas sebagai penyerang dan tim Elang sebagai pemburu. Setelah sampai mereka langsung beraksi untuk mengamankan desa yang telah dikepung oleh pemberontak dan mereka pun beraksi membersihkan pemberontak di tepi sungai. Lanjut, mereka menemui intelijen yang memberitahu penyerangan di sekitar itu. Intelijen membuat tanda untuk mengikuti jejak Sandra dan setelah tim Jaguar membersihkan tempat di sana dari para pemberontak, mereka disuruh mengikuti tanda yang dibuatnya. Mereka pun bergerak dengan senyap menyelamatkan 1 orang anak perempuan yang ayahnya telah menjadi korban di sana. Namun aksi mereka diketahui hingga mereka pun kontak senjata 1 demi 1 pemberontak berhasil dikalahkan. Ayo keluar! Nama kamu siapa? Dan setelah Timur menyelamatkan anak itu, ia melihat kalau aksinya tadi diketahui oleh seorang pemuda yang langsung lari. Namun Timur membiarkannya dan Timur tidak akan menyangka kalau pemuda itu bisa saja merusak misinya. Setelah itu Timur pun mengikuti jejak atau tanda yang dibuat intelijen untuk mengikuti jejak Sandra. Lalu Sin pindah ke para Sandra di mana Daniel mengalami demam tinggi sedangkan Martha terkena malaria. Lalu Adinda pun menyuruh Martha makan karena demi menjaga kehamilannya. Adinda pun disuruh makan tikus hutan. Singkat cerita, benar saja pemuda yang dibiarkan Timur melapor kepada Tobias kalau anak buahnya yang dikirim telah digagalkan oleh tentara dan tentara itu menuju tempat Tobias. Tobias pun mengajak memindahkan para Sandra lalu menyuruh si pemuda itu pergi dan meminta bantuan ke desa sebelah untuk menghadapi para tentara dan Sandra pun dipindahkan. Of course, Rat. Okay. Izin Bapak. Diserang tentara Bapak. Tahkan semua. Kita menuju. Lalu Sin pindah ke Timur yang mendengar ada pergerakan. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah Yosef bersama 1 peneliti bernama Daniel. Setelah didekati, ternyata itu adalah jebakan sekaligus pengalihan agar Tobias mudah memindahkan Sandra yang lain. Hingga Timur dan Sila diserang dan dibuat sibuk, namun pada akhirnya mereka berhasil melumpuhkan semua. Tiba-tiba Yosef menyandra Daniel dan Eli yang ternyata adalah adik Yosef, menjelaskan kalau tentara ada di pihak mereka dan Eli memberitahu kalau anak buah Tobias telah membunuh ayah mereka hingga Yosef pun langsung berkhianat dan melawan anak buah Tobias. Namun inilah yang terjadi.
Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Setelah Timur dan semua memakamkan Yosef, Timur pun menyuruh menghubungi Jaguar 2 dan meminta Capung untuk mengevakuasi Daniel dan juga Eli. Lalu scene kini beralih kepada para pemberontak, di mana Apollo disuruh oleh Franz menghubungi Yosef. Dan setelah dihubungi, yang mendengar panggilan itu adalah tim Jaguar 1. Timur bersama Sila mengetahui kalau itu adalah suara Apollo. Periksa kawan-kawan yang lain. Bagaimana kabar di sana? Tak lama kemudian datang anak buah semalam yang berhasil selamat dan melapor kalau mereka kalah karena Yosef berkhianat. Hingga Sandra berhasil diselamatkan tentara. Mendengar itu, Tobias pun marah. Lalu scene pindah ke si pemuda yang telah sampai di desa sebelah untuk meminta bantuan dan mereka pun langsung bergerak. Papa! Tuh minta po prajurit. Ambil senjata kalian. Lalu scene pindah ke markas operasi militer di mana Amanda disuruh menghubungi markas pusat operasi dan meminta obat-obatan beserta makanan dan juga sejumlah uang yang diminta oleh para pemberontak. Jika tidak dipenuhi maka mereka tidak akan selamat. Sehingga Jenderal Prabowo pun memerintahkan untuk memenuhi apa yang diminta oleh para pemberontak itu. Singkat cerita, Jaguar 2 pun mengirimkan apa yang pemberontak minta. Namun Jaguar 1 tidak menyergap karena Sandra ikut membantu membawa barang-barang itu dan dikhawatirkan membahayakan Sandra. Mereka pun hanya bisa mengamati saja. Uang yang mereka minta tidak akan selamat. Bos Sandra bersama kami. Mereka. Dan pada satu kesempatan Timur pun mendekati Apollo untuk berbicara empat mata. Setelah bertemu, Timur sangat senang bisa bertemu dengan Apollo. Namun Apollo tidak menerima kedatangan Timur dan Apollo marah kepada Timur karena dulu telah meninggalkannya dan kini datang untuk mengacau. Hingga Apollo pun memberikan sedikit luka di pelipis Timur. Lalu Apollo pergi meninggalkan Timur. Namun di sini Apollo sebenarnya sangat merindukan Timur hingga ia terbayang kebersamaan bersama Timur. Namun setelah kematian ayahnya, ternyata Apollo didoktrin oleh Tobias bahwa yang membunuh ayah Apollo adalah para tentara dan pemerintah. Sehingga Apollo disuruh balas dendam kepada para tentara dan tetap berpihak kepada Tobias. Hingga di sini Apollo pun merasa bingung. Di lain sisi saudaranya Timur telah menjadi tentara. Di lain sisi ia telah menjadi bagian dari kelompok pemberontak. Lalu scene pindah kepada Timur dan juga Sila. Timur pun menceritakan kejadian bersama Apollo tadi. Lanjut, mereka pun istirahat. Timur, Apollo. Si bebek. Lebih baik. Udah jelas serang situ. Bagus di taman. Lanjut. Sementara keadilan dari mereka. Dia juga saya punya saudara. Apollo tetap saja Apollo. Scene kini beralih kepada para pemberontak di mana Amanda mencari pembalut dan akhirnya ia pun menemukannya. Ia pun diantar oleh penjaga untuk mengganti pembalutnya. Namun setelah dicek ternyata dalam pembalut itu ada alat pelacak. Dan ternyata Jenderal Prabowo telah menyiapkan pelacak untuk mengetahui keberadaan Sandra yang dipindah-pindah. Amanda pun menyembunyikan alat pelacak itu di dalam pembalut lagi. Setelah ia kembali, Franz mendatangi Amanda dan ia curiga dengan apa yang dibawa Amanda. Setelah dicek, Franz kaget karena di dalamnya ada alat pelacak. Ia pun melaporkannya kepada Tobias dan Tobias pun menyuruh Franz menyiapkan anak buah yang sangat banyak. Tobias pun menyuruh membawa alat pelacak itu ke puncak untuk menjebak para tentara. Keesokan paginya, benar saja Jaguar 1 telah mengikuti arahan untuk mengikuti alat pelacak itu ke puncak. Ketika Jenderal Prabowo menghubungi intelijen itu pun menjelaskan kalau puncak itu sebenarnya tidak ada satupun yang sanggup tinggal di sana. Bahkan monyet pun tidak akan sanggup saking dinginnya. Intelijen pun menjelaskan kalau itu pasti jebakan. Dan benar saja setelah Jaguar 1 sampai di puncak, mereka pun langsung disergap para pemberontak. Dan titik koordinat Sandra ada di puncak gunung. Sudah diajak untuk mengelabui. Oke. Kejar. Tembak penyerangan. Dan Jaguar 1 mendapatkan serangan yang sangat mengejutkan di mana serangan kali ini sangat begitu sulit dan banyak anak buah Tobias yang menyerang sehingga mereka semua kewalahan menghadapi para anak buah itu.
Dan banyak sekali dari tim Jaguar yang tumbang dan ternyata hanya tersisa Timur dan juga Sila. Hingga Timur tiba-tiba diserang oleh Franz dan mereka pun berduel. Begitupun ketika Sila melihat teman-teman yang lain, dia pun mendapat serangan dadakan. Hingga pada akhirnya Sila kerepotan karena tidak seimbang. Namun pada akhirnya Sila berhasil mengalahkan mereka semua. Begitupun dengan Timur yang juga berhasil mengalahkan Franz. Namun saat Timur dan Sila melarikan diri, tak disangka Apollo datang menghadang hingga Timur kembali diserang oleh Apollo. Namun pada satu kesempatan Timur mengatakan kalau mereka tetap saudara seperti apa yang dikatakan ayah Isman dulu. Hingga pada akhirnya anak buah yang lain datang menyusul Apollo. Dan Apollo mencegah anak buah itu untuk mengejar Timur dan juga Sila. Franz yang melihat itu kecewa kepada Apollo yang membiarkan Timur dan juga Sila melarikan diri. Dan setelah itu Tobias pun datang ke sana dan Franz memberitahu Tobias kalau Apollo mengenal kedua tentara yang melarikan diri itu karena Apollo membiarkan mereka berdua kabur. Sehingga Tobias pun marah kepada Apollo dan meminta kalau Apollo harus menghabisi kedua prajurit itu di hadapannya atau Tobias yang akan menghabisinya di hadapan Apollo. Setelah itu Apollo pun langsung terdiam membisu. Dia bingung dan bimbang teringat persaudaraan mereka sejak dulu. Namun di lain sisi ia ditekan oleh Tobias untuk tetap ada di pihaknya. Kita pindahkan Sandra ke desa Wana. Bunuh teman tentaramu di depan mataku. Terus saya yang bunuh dia di depan matamu. Satu kandung ini. Harus saling jaga. Lalu scene pindah kepada Timur dan juga Sila, di mana ketika mereka ngobrol tiba-tiba intelijen datang ke sana dan membawa pasukan Jaguar 5 untuk bergabung bersama Timur dan juga Sila. Setelah itu Sila pun mengajak untuk membereskan semuanya karena pusat telah mengonfirmasi telah mengetahui lokasi Sandra saat ini. Dan pada suatu malam para Sandra pun dipindahkan oleh Franz. Singkat cerita, pagi pun tiba di mana tim Jaguar sudah siap mengepung tempat para pemberontak menyandra para peneliti. Dan setelah mereka masuk, Sila pun bertemu dengan Apollo. Namun Apollo yang masih menganggap Sila dan Timur saudara. Ia mengatakan kalau mereka telah dijebak. Dan benar saja hingga mereka semua masuk perangkap dan malah mereka yang disergap. Kalian dijebak, Sila. Hingga Sila dan Apollo pun kembali berdamai dan melawan semua pemberontak. Begitu juga dengan Timur yang kembali melawan Franz. Di sini Timur kewalahan melawan Franz sebagai mantan tentara. Dan Sila pun menyuruh Apollo untuk membantu Timur hingga Apollo langsung masuk dan membantu Timur. Namun ternyata Franz sangat kuat hingga mereka berdua pun juga kewalahan. Namun pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan Franz dan inilah yang terjadi. Namun ternyata Tobias dan semua anak buahnya menyerbu tempat itu dan membakar semua gubuk-gubuk itu hingga Sila di sini harus tewas akibat serangan itu. Dan ketika Timur juga Apollo melarikan diri, kesekian kalinya mereka dicegat dan inilah yang terjadi. Cukup, Timur. Adinda, berlindung. Namun ternyata para ABRI sampai di sana dan menyelamatkan semua Sandra untuk dibawa ke heli. Begitupun Timur juga Apollo, namun Apollo ternyata tidak mau ikut dan akan kembali untuk bertempur melawan Tobias. Dan inilah yang terjadi kepada Apollo.
Dan film pun diakhiri dengan bayangan Timur bersama Sila dan Apollo. Setelah sampai, Timur disambut oleh Jenderal Prabowo dan juga istri Timur beserta anaknya. Dan setelah itu film pun selesai.